Ku bersyukur buat kasih setiamu sepanjang hidupku. Tuhan, ajarku menyembah, meninggikan namamu. Tuhan, ajarku bersyukur buat kasih setiamu sepanjang hidupku. Tuhan, ajarku menyembah, meninggikan namamu. Kasih-Mu melingkupiku, kuasa-Mu memulihkanku, anugerah-Mu besar di dalam hidupku. Tuhan, ajarku bersyukur. Kasih-Mu melingkupiku, kuasa-Mu memulihkanku, anugerah-Mu besar di dalam hidupku. Tuhan, ajarku bersyukur. Roh Kudus hadir di sini, mengalir di bait suci. Perkara ajaib pun terjadi, kuasa mujizat nyata, karena Roh Allah sedang bekerja. Roh Kudus hadir di sini, Kau mengalir di bait suci. Perkara ajaib pun terjadi, kuasa mujizat nyata,
Shalom jemaat sekalian. Shalom. Kita percaya bahwa kasih Tuhan tak pernah berkesudahan, amin. Dan rahmatnya tak pernah habis-habisnya bagi kita. Karena itu saya undang untuk sama-sama kita bersatu dalam doa terlebih dahulu. Kita mau mengucap syukur atas penyertaannya. Ya Bapa, terima kasih, kami bersyukur Tuhan atas kasih yang telah Engkau berikan Tuhan sepanjang hidup kami Tuhan. Kami mengucap syukur dan atas kesempatan yang telah Engkau berikan kami dapat sama-sama beribadah lagi kembali di sini ya Tuhan. Untuk sama-sama memuji Engkau, sama-sama bersekutu. Biarlah kiranya Engkau yang beracara Tuhan dari awal hingga akhir. Kami serahkan ibadah ini hanya kepadamu saja ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan. Biarlah kiranya Tuhan kami ingin memuji Engkau Tuhan dalam hidup kami Tuhan. Seumur hidup kami selama kami masih berdiri, selama kami masih sanggup Tuhan. Kami ingin terus memuji Engkau Tuhan. Kami ingin terus menyembah hanya kepadamu ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan. Aku hendak bernyanyi bagimu selama aku hidup. Ya Allahku, aku hendak bermazmur bagimu selagi ku ada. Inilah yang ku renungkan setiap waktu. Nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu selama aku hidup. Ya Allahku, aku hendak bermazmur bagimu selagi ku ada. Inilah yang ku renungkan setiap waktu. Nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu. Inilah yang ku renungkan setiap waktu. Nyanyian pujian dan pengagungan
katakan, inilah yang ku renungkan. Biarlah manis Tuhan, manis kau hatiku bersuka. Boleh sekali lagi katakan, inilah yang ku renungkan setiap waktu. Nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu. Hati kami bersuka Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu, dan hatiku bersuka karenamu. Yes, terima kasih Tuhan, hati kami bersuka karena Engkau Tuhan. Kami buka ibadah ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Yang percaya sama-sama katakan, amin. Kita percaya bahwa kita telah menerima kuasa daripada Tuhan, amin. Yang percaya boleh lambaikan tangannya. Oke, saya percaya semua yang telah menerima. Boleh saya undang untuk sama-sama bangkit berdiri. Bagimu kami baik kudus-Mu sebagai bukti karya-Mu, nyatakan Kau besar dan hidup, berlari sampai tujuan, mendapatkan mahkota kekal. Kami terima kuasa-Mu Tuhan, kami terima kemenangan yang Engkau sediakan, untuk kami bawa di setiap langkah. Dimanapun kami berdiri, kemanapun kami kan pergi, di situ pasti mujizat-Mu terjadi. Yang telah ditebus dengan darah yang kudus, mengangkat pujian bagi-Mu. Kami bait kudus-Mu Tuhan, kami bait kudus-Mu sebagai bukti karya-Mu, yang
berlari sampai tujuan, mendapatkan mahkota kekal. Kami terima kuasa-Mu Tuhan, kami terima kemenangan yang Engkau sediakan, untuk kami bawa di setiap langkah. Dimanapun kami berdiri, kemanapun kami kan pergi, di situ pasti mujizat-Mu terjadi. Berlari sampai tujuan, mendapatkan mahkota kekal. Kami terima kuasa-Mu Tuhan, kami terima kemenangan yang Engkau sediakan, untuk kami bawa di setiap langkah. Dimanapun kami berdiri, kemanapun kami kan pergi, di situ pasti mujizat-Mu terjadi. Kami terima Tuhan. Kami terima kuasa-Mu Tuhan. Boleh tepuk tangan di atas kepala. Kami terima kemenangan yang Engkau sediakan, untuk kami bawa di setiap langkah. Dimanapun kami berdiri, kemanapun kami kan pergi, di situ pasti mujizat-Mu terjadi. Di situ pasti mujizat-Mu terjadi. Di situ pasti mujizat-Mu terjadi. Yes, boleh kasih tepuk tangan buat Tuhan. Kita percaya bahwa mujizatnya terjadi, amin. Karena Dia Allah yang berkuasa, Dia Allah yang hebat, tiada yang lain selain Tuhan. Berkuasa di bumi di surga, bertakhta dalam kemuliaan. Oh, Dialah Tuhan Allah kita, namanya berkuasa, pembebas umatnya. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia berjaya atas semua perbuatannya. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia ternama Yesus Raja segala raja, Tuhan Allah kita. Berkuasa di bumi di surga, bertakhta dalam kemuliaan. Oh, Dialah Tuhan Allah kita, namanya berkuasa, pembebas umatnya. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia berjaya atas semua perbuatannya. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia ternama Yesus Raja segala raja. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia berjaya atas semua perbuatannya. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia ternama Yesus Raja segala raja. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia berjaya atas semua perbuatannya. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita.
Dia ternama Yesus Raja segala Raja, Tuhan Allah kita. Sebutkan namanya, Tuhan Allah kita, Tuhan Allah kita. Saya persilakan untuk duduk kembali. Kita percaya bahwa Tuhan telah memberikan kuasa kepada kita. Setelah Dia naik ke surga, Dia tidak meninggalkan kita, tapi Dia memberikan Roh Kudus kepada kita, agar setiap kita menerima kuasa. Amin. Tolong pimpin kami Tuhan dalam setiap langkah kami Bapa, agar kiranya kami gak tersesat Tuhan, tapi kami berjalan menuju kebenaran hanya daripada-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Peganglah Tanganku Roh Kudus, setiap hari ku tak dapat jalan sendiri tanpa Roh-Mu. Bawalah diriku kepada segala kebenaran, agar ku tidak tersesat mengikuti jalan-Mu. Kudus, kudus Tuhan. Kudus, kudus Tuhan, kudus nama-Mu. Ku beri syukur dalam simfoni indah. Ajaib Tuhan, ajaib, ajaib Tuhan, ajaib nama-Mu, nama yang beri menang, Yesus namanya. Peganglah tanganku Roh Kudus, setiap hari ku tak dapat jalan sendiri tanpa Roh-Mu. Bawalah diriku kepada segala kebenaran, agar ku tidak tersesat mengikuti jalan-Mu. Kudus, kudus Tuhan, kudus nama-Mu. Ku beri syukur dalam simfoni indah. Ajaib, ajaib Tuhan, ajaib nama-Mu.
pegang tangan kami Tuhan. Peganglah tanganku Roh Kudus setiap hari. Ku tak dapat jalan sendiri tanpa Roh-Mu. Bawalah diriku kepada segala kebenaran, agar ku tidak tersesat mengikuti jalan-Mu. Mari sembah Dia, haleluya. Engkau Allah yang layak, tiada yang lain Tuhan. Kami bermazmur bagi-Mu, kami menyembah Engkau. Hanya Engkau yang layak, tuntun kami Tuhan. Haleluya. Engkau yang berkuasa Tuhan, Engkau kekuatan kami. Kami menyembah-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Peganglah tanganku Roh Kudus Setiap hari ku tak dapat jalan sendiri tanpa Roh-Mu. Boleh saya undang untuk sama-sama bangkit berdiri. Bawalah diriku kepada segala kebenaran, agar ku tidak tersesat mengikuti jalan-Mu. Peganglah tanganku Roh Kudus. Boleh jemaat saja katakan. Yes, ini iman kami Tuhan. Bawalah diriku kepada segala kebenaran, agar ku tidak tersesat mengikuti jalan-Mu. Peganglah tanganku Roh Kudus setiap hari. Saya serahkan kepada pembicara. Tak dapat Jalan sendiri tanpa Roh-Mu. Bawalah diriku kepada segala kebenaran, agar ku tidak tersesat mengikuti jalan-Mu.
Haleluya Yesus, haleluya. Sungguh Tuhan, pada pagi hari ini kami datang kepadamu bersyukur buat segala kemurahan dan kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Kami boleh ada sebagaimana ada saat ini, itu semua karena kemurahan Tuhan dalam kehidupan kami masing-masing. Terima kasih Bapa, saat yang terindah bagi kami, oh Tuhan, untuk mendengarkan sebagian dari firman Allah. Berbicaralah kepada kami, kuduskan hati dan pikiran kami. Terlebih hamba-Mu yang menyampaikan firman-Mu, boleh menyampaikan kebenaran firman-Mu, oh Tuhan, dan mendapat berkat, oh Tuhan. Jemaat-Mu diberkati lewat kebenaran-kebenaran firman-Mu. Terima kasih Bapa, segala kuasa-kuasa yang bukan daripada Allah, oh Tuhan, yang merintangi pemberitaan firman Allah pada pagi hari ini, kami tolak di dalam nama Yesus Kristus. Menyalah di tengah-tengah kami, hanya kuasa Allah yang berkarya dengan leluasa, oh Tuhan, atas pemberitaan firman Tuhan. Terima kasih Bapa, Allah yang berdaulat, Allah yang berkuasa atas hidup kami. Kami siap mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Shalom. Shalom. Puji nama Tuhan. Pagi ini pagi yang indah bagi kita semua. Karena Tuhan masih memberikan kesempatan bagi kita untuk bersama-sama ada di rumah Tuhan, memuji Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan. Judul firman Tuhan pada pagi hari ini adalah dinamit. Ya, mungkin ada yang bergurau, wah jangan-jangan ada bahan peledak hari ini. Ya, secara umum dinamit itu adalah bahan peledak. Ya, biasanya untuk meledakkan bukit batu, batu-batu yang besar. Biasanya dipergunakan juga untuk tambang-tambang. Ya, dulu waktu tahun 90 berapa gitu kan, suka ke aneka tambang sana ya. Di mana itu? Daerah Ciloto sana dan seterusnya. Jadi apa namanya? Ada yang ledakan-ledakan. Ya, ada apa itu? Iya, itu lagi. Karena di sana kan tambang emas ya. Tambang emas yang di mana, tapi saya nggak sampai cuma dengar ininya aja, karena kita hanya sampai ke kantor aneka tambangnya gitu. Ya. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, itu sekilas tentang hal yang umum tentang dinamit gitu. Tetapi yang dimaksud pada pagi hari ini dinamit itu adalah kuasa Tuhan. Ya, kalau kita melihat, kita baca dulu firman Tuhan yang diambil di dalam Kisah Rasul pasal 1 ayat yang ke-8. Demikian bunyi firman Tuhan. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Ya, dalam ayat ini katakan tadi, tetapi kamu akan menerima kuasa. Ya, kuasa itu dalam bahasa Yunani adalah dinamos, dunamis. Ya, yang akar katanya juga ya dikatakan juga kalimat dinamit. Ya, di mana kuasa Allah diberikan kepada umatnya. Kuasa Allah diberikan kepada orang-orang yang percaya untuk menghancurkan benteng-benteng kuasa iblis. Kuasa-kuasa kegelapan. Karena Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, umat atau rasul-rasul, murid-murid Tuhan pada waktu itu akan diperhadapkan berbagai tantangan. Bukan hanya hal-hal yang bersifat antara manusia dengan manusia atau kekuasaan pada waktu itu, tetapi juga kuasa-kuasa kegelapan itu yang akan menghadang mereka. Nah, oleh karena itu mereka perlu kuasa. Selain itu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, bahwa Yesus sendiri berkata bahwa Dia beri perintah kepada murid-muridnya untuk pergi ke seluruh dunia untuk memberitakan firman Allah. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, untuk melanjutkan karya penyelamatan itu tidak bisa dilakukan dengan kemampuan dan kekuatan manusia. Hanya bisa itu dilakukan oleh kuasa Allah.
Oleh karena itu firman Tuhan pada pagi hari ini katakan bahwa tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun atas kamu dan kamu akan menjadi saksiku ya di Yerusalem, di Yudea, Samaria dan sampai ke ujung bumi. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kalau kita melihat apa yang dikatakan di dalam Kisah Rasul ini dari pasal pertama sampai pasal terakhir, apa yang dikatakan itu bahwa murid-muridnya, orang-orang percaya itu menjadi saksinya mulai dari Yerusalem, Yudea, Samaria sampai kepada ujung bumi. Itu terjadi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Ya, dari pasal pertama kalau kita melihat rentetannya sampai pasal 12, di situ terjadi bagaimana rasul-rasul, murid-murid Tuhan. Mereka mulai memberitakan firman Tuhan dari tempat mereka tinggal, Yerusalem, Yudea sampai ke Samaria. Dan dilanjutkan ayat berikutnya, pasal-pasal berikutnya. Sampai mereka ke Roma. Di mana Paulus dipakai oleh Tuhan memberitakan firman Tuhan. Walaupun perjalanan ke Roma itu, perjalanan bukan karena dia memang melakukan pemberitaan Tuhan. Tapi karena dia harus ditahan di sana Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Satu keadaan situasi tetapi firman Allah tidak pernah dibelenggu. Keadaan situasi apapun firman Allah tidak dibatasi oleh kuasa apapun di dunia ini. Oleh karena itu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Pagi hari ini seperti saya katakan tadi bahwa untuk melanjutkan karya keselamatan bagi manusia di dunia ini. Tidak mampu kita melakukannya dengan kekuatan kita. Dengan kepintaran kita. Tetapi hanya oleh kuasa Allah. Oleh karena itu firman Tuhan katakan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Mungkin saya tidak memberikan di multimedia. Seperti apa yang dikatakan di dalam Lukas pasal 24 ayat yang ke-49. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Firman Tuhan berkata, dan aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapakku. Tetapi kamu harus tinggal dalam kota ini. Sampai kamu diperlengkapi dengan apa? Dengan kekuasaan dari tempat tinggi. Ya, tetap tinggal di kota ini. Itu adalah pesan Tuhan kepada murid-muridnya pada waktu itu. Sampai mereka diperlengkapi. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pemberitaan Injil, memberitakan kabar baik itu adalah tugas kita semua. Tetapi ingat, tanpa kuasa daripada Allah memperlengkapi kita, maka segala sesuatu akan sia-sia, akan terbatas dalam pelayanan-pelayanan kita. Tuhan memberikan kuasa kepada kita. Makanya di dalam ayat yang ke-8 dari Kisah Rasul tadi katakan, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun atas kamu dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria sampai ujung bumi. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan pagi hari ini ada beberapa hal yang dikemukakan bagi kita. Yang pertama, bahwa kalau Tuhan berkata, firman Tuhan berkata, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun atas kamu. Yang pertama Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, apa yang Tuhan janjikan bagi kita adalah kita akan menerima kuasa untuk bersaksi. Ya. Kita melihat bagaimana murid-murid Tuhan pada waktu itu, orang-orang percaya kepada Tuhan. Mereka menanti-nantikan janji Tuhan. Setelah Yesus naik ke surga, mereka menantikan apa yang telah dijanjikan Allah bagi murid-muridnya. Mereka berkumpul di kota Yerusalem. Apa yang terjadi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan? Mereka menerima kuasa Roh Kudus itu. Kita melihat murid-murid Tuhan. Petrus terutama. Kalau kita melihat perjalanan Petrus menjelang penyalipan, kematian daripada Tuhan Yesus. Dia adalah seorang yang
Takut. Seorang yang menyangkal Yesus. Tetapi kita melihat Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Luar biasa. Mereka dipakai oleh Tuhan. Petrus dipakai oleh Tuhan. Kalau kita melihat di dalam pasal 2 ayat yang ke-23 sampai 36. Ya, nanti itu bisa baca di rumah bagaimana khotbah Petrus. Bagaimana dia menyampaikan tentang kabar daripada Yesus sendiri. Ya. Atau kita baca ayat yang ke-22-nya dikatakan, "Hai orang-orang Israel, dengarkanlah perkataan ini. Yang aku maksudkan ialah Yesus dari Nazaret, seorang yang telah ditentukan Allah dan yang telah dinyatakan kepadamu dengan kekuatan-kekuatan dan mukjizat-mukjizat dan tanda-tanda yang dilakukan oleh Allah dengan perantaraan Dia di tengah-tengah kamu, seperti kamu tahu. Dia yang diserahkan Allah menurut maksud dan rencananya telah kamu salibkan dan kamu bunuh oleh tangan bangsa-bangsa durhaka. Tetapi Allah membangkitkan Dia dengan melepaskan Dia dari sengsara maut, karena tidak mungkin Ia tetap berada dalam kuasa maut." Dan seterusnya Bapak Ibu. Bagaimana khotbah yang berapi-api. Kabar tentang Kristus. Kabar tentang keselamatan. Melalui Yesus Kristus disampaikan oleh Petrus pada waktu itu. Kata-kata mereka, ucapan-ucapan mereka, ucapan-ucapan yang sederhana. Tetapi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan luar biasa. Itu menyentuh setiap pribadi lepas pribadi yang mendengarkan. Apa yang menyebabkan itu Bapak, Ibu yang dikasihi Tuhan, saudara-saudaraku? Karena kuasa Roh Kudus. Karena kuasa Allah yang menyertai mereka. Karena kuasa Allah yang mereka terima. Karena kuasa Allah yang memperlengkapi mereka untuk berkata-kata menyampaikan kabar baik. Padahal mereka orang yang sederhana. Ucapan-ucapan mereka ucapan yang sederhana. Enggak pakai kata-kata yang menurut, kalau lagi populer sekarang kan, menurut bahasa aslinya, menurut apa, enggak salah. Ya. Tapi Petrus dia ucapkan kata-kata yang sederhana. Tetapi dengan berani dia bersaksi. Sehingga kita melihat Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Coba perhatikan bagaimana luar biasa kuasa Allah dinyatakan. Kalau kita perhatikan di dalam ayat yang ke-36. Dikatakan, jadi seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti bahwa Allah telah membuat Yesus yang kamu salibkan ini menjadi Tuhan dan Kristus. Perhatikan ayat yang ke-37 Bapak Ibu. Ketika mereka mendengar hal itu, hati mereka sangat terharu. Lalu mereka bertanya kepada Petrus dan rasul-rasul yang lain, apa yang harus kami perbuat saudara-saudara yang dikasihi Tuhan? Orang yang mendengarkan khotbah dari Petrus. Orang-orang yang mendengarkan pemberitaan kabar baik dari Petrus. Mereka disadarkan. Tersentuh hati mereka. Yang tadinya mereka tidak percaya kepada Yesus. Yang tadinya mereka menolak Yesus. Tetapi luar biasa. Yang terjadi adalah ada kesadaran dari mereka. Lalu ayat berikutnya dikatakan. Apa yang kita lihat di dalam ayat yang ke-38 katakan. Jawab Petrus kepada mereka. Bertobatlah dan hendak kamu memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu. Maka kamu akan menerima kuasa Roh Kudus. Bukan hanya kesadaran yang timbul akan kehidupan mereka yang berdosa. Tetapi kita melihat juga Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan adalah ada pertobatan. Luar biasa Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Ya, saat-saat ini kita merindukan hal demikian. Ya, sekarang berkhotbah mungkin puluhan kali, ratusan kali. Berapa orang yang sadar akan dosanya? Berapa orang yang bertobat? Kita kembali lagi ingat firman Tuhan.
Bahwa firman Tuhan berkata kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun atas kamu. Kita perlu Roh Kudus dalam kehidupan kita. Siapapun kita. Roh Kudus itu memperlengkapi kita. Roh Kudus itu memberikan kuasa kepada kita untuk menjadi saksinya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita melihat di sini bagaimana ada kesadaran, ada pertobatan terjadi. Bahkan kalau kita memperhatikan di dalam ayat yang berikutnya, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, di dalam ayat yang ke-41 dari Kisah Rasul pasal 2 yang katakan, orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri, dibaptis, dan pada hari itu jumlah mereka bertambah. Berapa Bapak Ibu? Kira-kira 3.000 jiwa. Banyak jiwa yang dimenangkan. Ya. Petrus yang saya maksudkan. Bagaimana dia bisa bersaksi. Ya. Dan yang terjadi adalah timbul kesadaran bagi masing-masing orang yang mendengarkan firman Tuhan. Ada pertobatan. Ada jiwa-jiwa yang diselamatkan. Ada jiwa-jiwa yang percaya datang kepada Yesus. Bahkan jumlahnya nggak tanggung-tanggung Bapak Ibu. 3.000 jiwa. Kira-kira 3.000 jiwa. Bisa lebih. Namanya kira-kira nggak pasti. Bisa lebih. Ya, itu yang terjadi. Hal ini juga bagi kita semua umat Tuhan yang hadir pada pagi hari ini. Di mana mulai besok kita akan berkumpul di tempat ini. Setiap sore kita mau datang kepada Tuhan berkumpul berdoa. Kalau Tuhan telah berjanji kamu akan menerima kuasa. Kalau Roh Kudus turun atas kamu. Biar hal itu juga menjadi kerinduan bagi kita. Kita mau meresponi janji Tuhan itu bahkan digenapi dalam kehidupan kita. Kita menerima kuasa, yaitu kuasa untuk bersaksi, untuk memberitakan firman Tuhan, untuk memberitakan kabar baik, untuk memberitakan tentang apa yang Yesus lakukan bagi umat manusia. Hasilnya tadi, kuasa untuk bersaksi, jiwa-jiwa dibenarkan, pertobatan terjadi, jiwa-jiwa dimenangkan bagi Tuhan, bagi kemuliaan nama Tuhan. Nah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, bukan hanya itu saja kalau kita perhatikan yang terjadi juga di dalam pasal 4 ayat yang ke-31 firman Tuhan berkata, dan ketika mereka sedang berdoa, goyanglah tempat mereka berkumpul itu dan mereka semua penuh dengan Roh Kudus, lalu mereka memberitakan firman Allah dengan berani. Jadi nggak berhenti. Sudah dimenangkan 3.000 jiwa, ya sudah cukup puas sampai di situ. Tidak. Tapi kuasa Roh Kudus itu mendorong mereka. Memberikan semangat. Memberikan keberanian untuk terus menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Bahkan di bagian yang lain katakan kalau kita memperhatikan bahwa ada jiwa-jiwa dimenangkan. 5.000 jiwa laki-laki pada waktu itu. Mereka begitu semangat karena apa? Ada kuasa yang mereka terima untuk bersaksi, memberitakan firman Tuhan. Bahkan di bagian yang lain kalau kita melihat dalam Kisah Rasul 9, ya, Kisah Rasul 9 atau kita lihat di dalam pasal 6 dulu, ya, ayat yang ke-7. Kisah Rasul 6 ayat yang ke-7. Firman Allah makin tersebar dan jumlah murid di Yerusalem makin bertambah banyak. Juga sejumlah besar imam menyerahkan diri dan percaya. Ya. Di mana di sini kita melihat bahwa firman Tuhan semakin tersebar. Orang-orang yang percaya tidak hanya menjangkau orang-orang rakyat biasa saja. Tetapi di sini katakan tadi sejumlah besar imam menyerahkan diri dan percaya kepada siapa?
kepada Yesus. Luar biasa Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Ya, imam-imam yang menolak Yesus pada waktu itu menyerahkan diri dan percaya kepada Tuhan. Padahal yang memberitakan itu adalah murid-murid Tuhan. Mereka adalah orang-orang yang biasa, orang-orang yang sederhana. Tetapi apa yang membuat mereka luar biasa? Apa yang membuat mereka bisa menyampaikan firman Tuhan dan apa yang mereka beritakan itu orang-orang yang mendengar tersentuh, sadar dan bertobat. Menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Karena apa? Yaitu karena kuasa Allah yang menyertai kesaksian mereka, pemberitaan mereka. Luar biasa Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Demikian juga kita melihat dalam pasal 9 ayat yang ke-31. Apa yang firman Tuhan katakan, selama beberapa waktu jemaat di seluruh Yudea, Galilea dan Samaria berada dalam keadaan damai. Jemaat itu dibangun dan hidup dalam takut akan Tuhan. Jumlahnya makin bertambah besar oleh pertolongan dan penghiburan Roh Kudus. Ya, semakin bertambah jiwa-jiwa yang dimenangkan bagi Tuhan. Ini tantangan bagi kita saat ini. Ya, dalam pekerjaan Tuhan yang Tuhan telah percayakan kepada kita. Kita membutuhkan kuasa Roh Kudus. Minta kepada Tuhan agar kuasa Roh Kudus memperlengkapi kita. Ya, sehingga kita boleh menerima kuasa Allah dan dimampukan kita untuk menjadi saksinya. Untuk memberitakan firman Tuhan dimanapun kita berada. Yang kedua Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Yang pertama tadi adalah kuasa untuk bersaksi. Memberitakan firman Tuhan tentang Yesus Kristus. Yang kedua adalah kuasa untuk melakukan perbuatan-perbuatan besar. Ya. Tanda-tanda mukjizat dinyatakan lewat pelayanan mereka. Kalau kita perhatikan dalam pasal yang kedua dari kisah pasal Rasul ayat yang ke-43. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan katakan, maka ketakutanlah mereka semua. Sedang rasul-rasul itu mengadakan banyak mukjizat dan tanda. Rasul-rasul yang telah menerima Roh Kudus. Mereka melakukan mukjizat, tanda-tanda heran. Ya, tanda-tanda ajaib terjadi. Bahkan lebih lanjut kalau kita perhatikan di dalam pasal yang kelima ayat yang ke-12. Ya, pasal yang kelima ayat yang ke-12 dikatakan, dan oleh rasul-rasul diadakan banyak tanda dan mukjizat di antara orang banyak. Semua orang percaya selalu berkumpul di Serambi Salomo dalam persekutuan yang erat. Ayat yang ke-15 perhatikan Bapak Ibu. Bahkan mereka membawa orang sakit keluar ke jalan raya dan membaringkannya di atas balai-balai dan tilam. Supaya apabila Petrus lewat, setidak-tidaknya bayangannya mengenai salah satu orang dari mereka dan juga orang banyak dari kota-kota di sekitar Yerusalem datang berduyun-duyun serta membawa orang-orang yang sakit dan orang-orang yang diganggu oleh roh jahat dan mereka semua disembuhkan. Luar biasa. Bayang-bayang Petrus saja. Enggak disentuh, enggak ditumpang tangan, cuma bayang-bayang. Lewat kena orang yang sakit, disembuhkan. Bayangkan Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Ya, tanda-tanda mukjizat. Perbuatan-perbuatan ajaib terjadi menyertai pelayanan mereka. Oh luar biasa Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Bapak Ibu merindukan hal itu terjadi? Itu menjadi kerinduan kita. Mungkin saat ini belum kita mengalami hal demikian. Jangan pernah patah semangat. Jangan berhenti. Minta kepada Tuhan. Supaya Tuhan memperlengkapi kita untuk menjadi Allah di tangan Tuhan. Ya, bahkan kalau kita melihat Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Petrus sendiri. Bagaimana dia menyembuhkan seorang yang lumpuh waktu dia datang ke bait Allah. Orang lumpuh itu yang ada di pintu masuk. Dia mengharapkan bahwa Petrus memberikan sedekah.
memberikan uang kepadanya. Tetapi waktu bertemu dia katakan, emas dan perak enggak ada padaku. Tetapi apa yang ada padaku adalah nama Yesus. Dia katakan, bangkitlah, berjalanlah. Dan itu terjadi, luar biasa Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kalau sekarang didoakan bukan tambah sembuh, nambah sakit. Wah, hati-hati kalau seperti itu. Wah, bahaya ya. Kesembuhan terjadi, mukjizat terjadi, kuasa Allah dinyatakan dalam kehidupan umat Tuhan lewat hamba-hambanya. Dan saya percaya Bapak Ibu yang hadir pada pagi hari ini dipakai oleh Tuhan untuk melakukan perkara-perkara yang besar. Kuasa Tuhan tidak pernah berubah dulu, sekarang sampai selama-lamanya. Kalau rasul-rasul pada waktu itu, kalau Petrus dipakai oleh Tuhan, Bapak Ibu dan saudara-saudara di tempat ini pasti dipakai Tuhan menjadi alatnya untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang besar dalam pelayanan-pelayanan yang Tuhan percayakan kepada kita. Yang ketiga Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kuasa apa? Yang pertama tadi kuasa untuk bersaksi tentang Yesus Kristus. Kuasa yang kedua di sana adalah kuasa untuk melakukan perbuatan besar, perbuatan-perbuatan yang ajaib. Dan yang ketiga Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kuasa untuk bertahan terhadap ancaman dan penganiayaan. Nah, ini lebih seram lagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Ya. Beberapa hari ini ya ada 2 berita yang saya dengar berita gitu. Ya, ada orang yang mengadakan ya mungkin persekutuan lah, taruh seperti itu. Dibubarkan. Bahkan ada yang terluka. Ya. Itu di di Tangerang kalau nggak salah. Satu lagi di daerah Jawa Timur atau di mana itu. Juga terjadi hal yang demikian. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Ya. Bahwa kehadiran umat Tuhan. Iblis tidak senang. Dia memakai siapa saja untuk menentang, untuk menghamba, untuk menghalau. Ya, tetapi kuasa Allah tidak dibatasi oleh siapapun, oleh kuasa apapun. Tetapi dalam mewujudkan, dalam melaksanakan tugas-tugas itu, memang kadang diperhadapkan oleh hal-hal yang ancaman, aniaya yang terjadi. Seperti apa yang kalau kita melihat di dalam Alkitab itu terjadi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Coba perhatikan di dalam Kisah Rasul pasal 4 ayat yang ketiga. Ya, Kisah Rasul pasal 4 ayat yang ketiga dikatakan mereka ditangkap dan diserahkan ke dalam tahanan sampai keesokan harinya. Karena hari telah malam. Itu yang terjadi. Ditangkap, ditahan. Padahal yang mereka lakukan adalah memberitakan firman Tuhan. Bukan karena mencuri, bukan karena membunuh, bukan karena melakukan perbuatan dosa. Tetapi bagaimana kita melihat murid-murid Tuhan. Mereka tetap setia melayani Tuhan. Mereka tetap setia memberitakan firman Tuhan. Mereka tetap setia menyampaikan kabar baik. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kalau kita kadang-kadang udah di ini sedikit ya udah ngambek Bapak Ibu. Ya, mereka itu diancam, ditangkap. Tapi mereka nggak menyerah. Mereka tetap melayani Tuhan. Mereka tetap memberitakan firman Allah. Ya. Tapi kalau sekarang ya bisa jadi ya dihambat, ya menurut anggapan mereka, oh ini enggak, ini dan lain sebagainya, ya nggak mau lagi terlibat, nggak mau ambil lagi bagian dalam pelayanan. Tapi murid-murid Tuhan pada waktu itu diancam, ditahan, ya bahkan di bagian yang lain kalau kita lihat ayat yang ke-21 dari Kisah Rasul pasal 4 ini dikatakan mereka semakin keras mengancam rasul-rasul itu. Ya, tadi mungkin ya diancam biasa aja, tapi lebih keras lagi. Ya, ayat 21 tadi,
Mereka semakin keras mengancam rasul-rasul itu, tetapi akhirnya melepaskan mereka juga. Sebab sidang tidak melihat jalan untuk menghukum mereka karena takut akan orang banyak yang memuliakan nama Allah berhubung dengan apa yang telah terjadi. Kalau kita naik ke atas di dalam ayat yang ke-19 katakan, tetapi Petrus dan Yohanes menjawab mereka, silakan kamu putuskan sendiri, manakah yang benar di hadapan Allah, taat kepada kamu atau taat kepada Allah. Sebab tidak mungkin bagi kami untuk tidak berkata-kata tentang apa yang telah kami lihat dan yang telah kami dengar. Wah, mereka enggak menyerah Bapak Ibu. Ya. Silakan putuskan, tetapi kami hanya taat kepada Allah. Ya. Bukan kepada manusia yang mengajak mereka untuk berhenti memberitakan tentang Yesus. Mereka tetap bertahan. Mereka tetap kuat. Sekalipun ancaman terjadi dalam kehidupan mereka. Ancaman pembunuhan, nyawa mereka menjadi taruhan. Tetapi apa yang terjadi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan? Mereka tetap setia kepada Tuhan. Di dalam ayat yang ke-18 dari Kisah Rasul pasal 4 ini katakan, dan setelah keduanya disuruh masuk, mereka diperintahkan supaya sama sekali jangan berbicara atau mengajar lagi dalam nama Yesus Kristus. Semua dihalangi. Ya. Semua dihambat dan diancam dengan keras. Tetapi seperti yang saya tadi sebutkan di dalam ayat 19 dan 20. Mereka berkata, kami hanya taat kepada Allah. Hanya tunduk kepada Allah. Apa yang membuat mereka bertahan? Apa yang membuat mereka kuat dan bertahan terhadap ancaman, penderitaan dan aniaya adalah karena Roh Kudus yang ada di dalam mereka. Karena mereka telah diperlengkapi oleh kuasa Allah. Bahkan kalau kita melihat satu ungkapan daripada Paulus sendiri, di bagian yang katakan, aku tidak menghiraukan nyawaku sedikit pun. Asal aku menunaikan tugas yang telah dipercayakan kepadaku. Ya. Mungkin kita menghadapi hambatan dalam pelayanan. Ya. Baik itu dari luar maupun dari dalam. Tapi saya percaya, kalau Roh Kudus ada dalam kita, maka kita tetap kuat di dalam Tuhan. Tetap melayani. Ya, ada tantangan. Bapak Ibu boleh saya bersaksi sedikit apa yang saya alami beberapa hari ini. Ya, waktu Selasa subuh saya tidur, pas saya balik tidurnya saya telentang gitu ya. Pas belok ke miring ke kanan, kenapa itu kayak mutar gitu, buka mata lebih dah saya lagi. Ya udah balik telentang lagi. Saya balik ke sebelah kiri miring. Seperti itu lagi mutar dan waduh. Enggak. Hanya saya, Tuhan jamah saya. Tuhan sembuhkan saya. Dan ya sudah enggak berani. Enggak berani tidur miring kiri ke kanan. Lalu saya bangun, nunduk. Gitu juga Bapak Ibu. Mutarnya luar biasa. Ya. Kayaknya kalau gempa yang 7, berapa gitu ya. Itu yang terjadi. Saya tupang tangan lagi. Dalam nama Yesus Kristus. Segala sakit penyakit ya yang membuat berputar ini kepala dilenyapkan dalam nama Yesus Kristus. Tenang Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Lalu sampai hari Kamis. Sebelumnya tidur lagi coba penasaran gitu Bapak Ibu. Penasaran gimana? Ini lagi dahsyat Bapak Ibu. Apa ini ya?
Akhirnya apa yang terjadi, singkat ceritanya. Ya, pada hari Rabu ketemu Ibu Lydia. Sebenarnya ini saya, kenapa kepala itu kalau saya nunduk, kalau tidur, pas tidur miring ini dahsyat. Ya kata Ibu Lydia, vertigo kayaknya dan sebagainya. Ya. Dan Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, hari Kamis, ini harus ibadah ini, keluar lagi yang ke Lembah Bougainville. Tuhan berikan, Tuhan tolong. Memang biasa jalan apa itu nggak masalah. Cuma kalau pas itu aja, jadi terjadi gempa yang dahsyat gitu. Pagi-pagi teh di atas, amanlah hari Kamis gitu. Ya, nggak terjadi apa-apa. Pagi-pagi kapan itu makan daun pepaya ya di atas. Di atas tuh ada daun pepaya. Ini gitu ya, ngerebus saja. Cuma nggak mau pakai ini gitu, nggak pakai cengek gitu. Biasanya waduh kesukaannya pakai cengek. Makan daun pepaya. Terus udah makan tuh. Nih. Pas itu penasaran gitu, nyoba gitu. Saya ke kamar gitu, miring. Nih. Udah nggak mutar lagi, puji Tuhan ya. Sorenya makan lagi daun pepaya Bapak Ibu. Dikasih Tuhan, walaupun pahit-pahit. Ya, tapi yang saya maksud di sini Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Bahwa di atas semuanya Tuhan berkuasa. Ya, atas kehidupan kita. Kalau saya boleh ada menyampaikan firman Tuhan pagi hari ini. Itu karena kuasa Allah yang bekerja. Ya, coba bayangkan lagi firman Tuhan di sini mutar. Gimana ya, yang tadi kayak bawa bom gitu, meledak. Tapi puji Tuhan itu semua karena kemurahan Tuhan dalam kehidupan ya sehingga saya bisa menyampaikan firman Tuhan. Nah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kuasa ini yang kita perlukan dalam kehidupan kita. Kalau Tuhan telah berjanji bahwa kamu akan menerima kuasa, maka kita mau harus ya diperlengkapi oleh kuasa itu untuk menjadi saksi Tuhan. Ya, untuk yaitu melakukan perbuatan-perbuatan yang besar dan untuk bertahan. Kuasa untuk bertahan, menghadapi penganiayaan, penderitaan, ancaman. Maka kalau kita melihat nanti bisa baca di rumah Bapak Ibu, ya bagaimana Stefanus, ya seorang hamba Tuhan, bagaimana dia diperhadapkan satu ancaman, bahkan sampai mati dilempari dengan batu. Ya, nanti bisa baca itu di dalam Kisah Rasul 4 ayat 7 ayat yang ke-54 sampai 60. Bagaimana akhir hidupnya. Tapi mereka tidak pernah gentar, tidak pernah takut. Setia sampai akhir dalam pelayanan mereka. Apa yang membuat mereka bisa bertahan? Apa yang membuat mereka tidak gentar? Sekalipun taruhan nyawa mereka, yaitu adalah kuasa Roh Kudus yang menyertai mereka dalam setiap pelayanan mereka. Bagaimana dengan kita saat ini? Ya, mari kita mau datang kepada Tuhan. Ya, minta. Ya, saya undang seluruh jemaat Tuhan. Mulai besok di tempat ini, setiap 6:30 malam, mari kita bersama-sama berdoa kepada Tuhan. Minta supaya kita diperlengkapi. Kita berhadapan berbagai banyak hal, keadaan, situasi saat ini. Tetapi kalau kita menerima kuasa daripada Roh Kudus, kita bisa bertahan, kita tetap kuat menghadapi segala sesuatu. Bahkan kita dipakai menjadi Allah di tangan Tuhan. Sehingga banyak jiwa-jiwa yang dimenangkan bagi kemuliaan nama Tuhan. Kiranya firman Tuhan pada pagi hari ini senantiasa memberkati dan menguatkan kepada kita. Sekali lagi, seluruh sidang jemaat Tuhan, mari kita bersama-sama berdoa. Mulai besok di tempat ini, yaitu dari hari Senin sampai hari Jumat. Ya, ingat, dari hari Senin sampai hari Jumat. Hari Sabtunya kita kumpul bersama-sama, tetapi bukan tempat ini, di Gereja Terate. Ya, di mana dalam rangka doa ya bersama dalam rangka pencurahan Roh Kudus ya akan diadakan di Terate pada hari Sabtu yang akan datang. Ya, diharapkan juga Bapak Ibu bisa hadir dalam ibadah ini. Sehingga kita boleh diperlengkapi oleh kuasa dari Yang Maha Tinggi. Amin. Buat firman Tuhan, saya undang semuanya bangkit berdiri.
Kita nyanyikan pujian Roh Allah yang hidup penuhiku. Haleluya Yesus, haleluya. Terpujilah namamu Tuhan. Biar Roh Kudus, Roh Allah itu senantiasa memenuhi dalam kehidupan kita masing-masing. Haleluya Yesus. Mari singer. Kita nyanyikan ini bersama-sama. Roh Allah yang hidup penuhiku. Yang hidup penuhiku. Roh Allah yang hidup pulihkanku. Turunlah urapan ke atasku. Membangkitkan kuasa-Mu. Katakan Roh Allah yang hidup. Roh Allah yang hidup penuhiku. Ya Tuhan, kami merindukan kuasa-Mu. Kuasa Roh Kudus memperlengkapi kami. Turunlah urapan ke atasku. Membangkitkan kuasa-Mu, membebaskan. Amin. Amin. Haleluya Yesus. Memulihkan hati mereka yang terluka. Serta memberikan mata yang buta. Jadikan hidupku alatmu, dipenuhi urapan baru, menyatakan kebesaran kuasa-Mu. Roh Allah yang hidup, Roh Allah yang hidup penuhiku. Yes, terima kasih Tuhan. Roh Allah yang hidup pulihkanku. Turunlah urapan ke atasku. Membangkitkan kuasa-Mu. Roh Allah yang hidup. Roh Allah yang hidup penuhiku. Roh Allah yang hidup pulihkanku. Turunlah urapan ke atasku. Membangkitkan kuasa-Mu, membebaskan, membebaskan hidup yang terbelenggu. Memulihkan hati mereka yang terluka, serta mencelingkan mata yang buta. Jadikan hidupku alatmu, dipenuhi urapan baru, menyatakan kebesaran kuasa. Membebaskan, membebaskan hidup yang terbelenggu. Memulihkan hati mereka yang terluka, serta mencelingkan mata yang buta. Jadikan hidupku alatmu, dipenuhi urapan baru, menyatakan kebesaran kuasa-Mu. Membebaskan, membebaskan hidup yang terbelenggu. Memulihkan hati mereka yang terluka, serta mencelingkan mata yang buta. Jadikan hidupku alatmu, dipenuhi urapan baru, menyatakan kebesaran kuasa-Mu. Menyatakan,
menyatakan kebesaran kuasa-Mu, menyatakan kebesaran kuasa-Mu. Haleluya Yesus, haleluya. Haleluya. Biar setiap kita yang hadir pada pagi hari ini senantiasa merindukan kuasa Roh Kudus memenuhi kita, memperlengkapi kita, sehingga kita boleh menjadi saksinya, sehingga kita boleh dipakai melakukan perbuatan-perbuatan yang besar. Bahkan kita boleh bertahan dalam menghadapi berbagai penderitaan, ancaman dan aniaya. Karena kuasa Roh Kudus ada di dalam kita. Kuasa Allah lebih besar daripada kuasa dunia yang ada dalam kehidupan kita. Oh haleluya, mari kita bersyukur buat firman Tuhan yang kita dengar pada pagi hari ini. Dan saya minta hambanya Ibu PDP Leonita mengucap syukur buat firman Tuhan yang kita dengar pagi hari ini. Terima kasih Bapak, Kau begitu baik buat kami. Terima kasih. Kau tahu Tuhan, kami tidak dapat berjalan dengan kekuatan kami, dengan iman kami yang begitu kecil. Dan kami tidak dapat bertahan tanpa Engkau yang menolong kami. Sebab itu Tuhan, pagi hari ini kami bersyukur Kau memberikan kekuatan kepada kami. Amin. Kau memberikan kepada kami lagi pengukuhan Tuhan. Amin, Yesus. Bahwa Engkau tidak pernah membiarkan kami Amin, sendiri. Yesus. Sebab itu Tuhan, biarlah firman-Mu yang memberikan kelengkapan buat kami. Kami bisa bertahan. Amin. Kami mau Tuhan supaya firman Allah juga menjadi rema dalam hidup kami. Dan kuasa daripada Roh Kudus, kuasa Roh Allah yang akan diberikan bagi Haleluya, kami. Yesus. Dan yang kami terima, memberikan kepada kami ketahanan, Amin. berikan kepada kami kemampuan, Ya, berikan Yesus. kepada kami keberanian, Ya, sehingga Yesus. kami dapat menjadi saksi-Mu. Kami boleh menyatakan kuasa-Mu, Ya. kami dapat menjalankan segala perintah-perintah-Mu, dan kami boleh bertahan sampai pada akhirnya. Amin. Terima kasih buat firman-Mu, Kau yang menolong hamba-Mu yang telah memaparkannya dengan begitu jelas. Biarlah kami sekalian bukan hanya sebagai pendengar, tapi kami melakukannya setiap hari Amin. dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapak, kami mengucap syukur untuk firman-Mu. Dalam nama Tuhan Dalam Yesus nama Kristus Yesus. kami berdoa. Amin. Amin. Silakan duduk. Puji Tuhan, kita diberkati oleh firman Tuhan. Amin. Bapak Ibu Saudara, kita akan membawa persembahan. Saya persilahkan kepada yang bertugas untuk mengedarkan kantong persembahan. Kita akan naikkan pujian, kasihnya seperti sungai mengalir di hatiku. Kasihnya seperti sungai, kasihnya seperti sungai, kasihnya seperti sungai di hatiku, mengalir di waktu susah, mengalir di waktu senang. Kasihnya seperti sungai di hatiku, kasihnya seperti sungai, kasihnya seperti sungai, kasihnya seperti sungai, kasihnya seperti sungai di hatiku, mengalir di waktu susah, mengalir di waktu senang. Kasihnya seperti sungai di hatiku, kasihnya seperti sungai, kasihnya seperti sungai, kasihnya seperti sungai, kasihnya seperti sungai di hatiku, mengalir di waktu susah, mengalir di waktu senang. Kasihnya seperti sungai di hatiku. Kita akan berdoa untuk persembahan, nanti Ibu Sieni yang akan berdoa.
Kami bersyukur Tuhan buat pagi ini kami boleh mempersembahkan persembahan kami di hadapan-Mu. Kiranya tangan Tuhan memberkati persembahan kami pagi ini dan tangan Tuhan juga yang memberkati setiap jemaat yang mengambil bagian dalam pelayanan ini. Pelayan-pelayan yang melayani juga Tuhan berkati. Biar semuanya mendatangkan pujian kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tuhan Yesus memberkati persembahan Bapak Ibu Saudara juga pelayanan rekan-rekan sekalian. Kita akan melihat warta jemaat Minggu 12 Mei 2024. Persembahan selain melalui secara langsung seperti ini, kita juga dapat memberikan dengan lewat transfer ke rekening yang tertera di depan, atau bisa juga dengan memindai kode QR yang tersedia di depan pintu gereja. Jadwal kegiatan sepekan ini mungkin yang tengah-tengahnya tidak ada kegiatan, digantikan dengan doa sepekan ya, mohon diperhatikan. Ibadah raya tanggal 19 Mei 2024 bertepatan dengan hari Pentakosta atau hari pencurahan Roh Kudus. Pukul 7 pagi di tempat ini GBI Suryani 56, pembicaranya Ibu Meta Sulistianti, judul Terimalah Karunia Roh. Doa sepekan pencurahan Roh Kudus. Mengundang semua pelayan dan jemaat untuk hadir dalam doa pencurahan Roh Kudus mulai hari Senin 13 Mei 2024 sampai hari Jumat 17 Mei 2024 pukul 18.30 bertempat di GBI Suryani secara onsite. Tadi sudah disampaikan oleh Pak Yosia. Jadi diundang sekali lagi kepada seluruh jemaat Tuhan untuk hadir dalam persekutuan doa onsite setiap hari dari Senin sampai Jumat. Pukul 6:30 di tempat ini. Kita akan berdoa bersama-sama ya. Lalu hari Sabtu 18 Mei 2024 ibadah gabungan Sepaturiani. Kita akan lihat tayangannya. Oh iya oke. Ibadah gabungan Paturiani, malam pujian dan doa Pentakosta dengan tema urapan yang mengubahkan. Pukul 17 atau pukul 5 sore bertempat di GBI Jalan Teraten nomor 8 Bandung. Malam pujian dan doa Pentakosta ya. Jadi ini juga diundang kepada seluruh jemaat untuk hadir dalam ibadah gabungan ini, doa gabungan ini kita bersama-sama berdoa dan meminta pencurahan Roh Kudus. Selanjutnya adalah kunjungan kasih Abi Bleskit ke Yayasan Sumber Kasih. Ada tayangannya? Oh tidak ada juga. Minggu 26 Mei 2024. Ada kebutuhan yang diperlukan, Bapak Ibu Saudara mohon menjadi perhatian, yaitu sembako terutama beras dan buku tulis. Mari turut berpartisipasi mengambil bagian dalam kunjungan kasih ini dengan menghubungi Saudari Neti. Ya, buat Bapak Ibu Saudara yang mau berpartisipasi boleh menghubungi Saudari Neti. Mari berbagi berkat dan sukacita. Selanjutnya adalah workshop lansia GBI Paturiani. Ada tayangannya? Oke. Kenapa di sini ada tulisannya semua? Ada tayangannya. Oh itu maksudnya ya. Oke. Smart, sehat, mandiri, aktif dan produktif. Sabtu 1 Juni 2024, pukul 8.30 sampai jam 2 siang, bertempat di Jalan Suryani nomor 56. Bapak Ibu Saudara, untuk workshop ini ada biaya khusus jemaat Paturiani, untuk lansia 25.000, untuk pralansia, jadi yang belum lansia tapi sudah menuju ke sana 35.000. Dan di luar jemaat GBI Paturiani 50.000. Pendaftarannya boleh ke Ibu Shelly Kusmiati. Oke. Pengumuman selanjutnya dukungan doa berikut jemaat yang memerlukan dukungan doa karena sakit dan dalam pemulihan. Kita akan berdoa buat Ibu Sumiati, Ibu Yuyun, Ibu Risma, Ibu Melia, Ibu Nyukcen, sekolah minggu, remaja, pemuda, sekolah, kuliah dan pekerjaannya kita akan berdoa. Juga seluruh sidang jemaat Tuhan. Biar Tuhan yang senantiasa memimpin dan menyertai dan memberikan kesehatan. Bapak Ibu Saudara, kita juga tetap menjaga kesehatan, menjaga protokol-protokol kesehatan yang ada. Pelayanan doa dan informasi, buat Bapak Ibu Saudara yang memerlukan dukungan doa dan informasi, Bapak Ibu Saudara dapat menghubungi
nomor-nomor telepon yang ada di atas dan nama-nama yang sudah ada di atas juga ya. Puji Tuhan, sepertinya tidak ada pengumuman yang lain. Kita akan menjalankan persembahan yang kedua untuk diakonia. Saya persilakan kepada yang bertugas untuk mengedarkan kantong persembahan dan kita akan naikkan pujian kasihnya seperti sungai. Kasihnya seperti sungai, kasihnya seperti sungai, kasihnya seperti sungai di hatiku, mengalir di waktu susah, mengalir di waktu senang, kasihnya seperti sungai di hatiku, kasihnya seperti sungai, kasihnya seperti sungai, kasihnya seperti sungai, kasihnya seperti sungai di hatiku, mengalir di waktu susah, mengalir di waktu senang, kasihnya seperti sungai di hatiku, kasihnya seperti sungai di hatiku, kasihnya seperti sungai di hatiku. Tuhan Yesus memberkati persembahan Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita akan berdoa syafaat yang akan dipimpin oleh Bapak Aris. Saya persilahkan. Pagi ini kami datang kepadamu lagi Tuhan, menghadap tata kasih karunia-Mu, bersyukur, berterima kasih Tuhan, buat waktu kesempatan yang luar biasa yang Tuhan beri buat kami, untuk kami boleh beribadah pagi hari ini Bapa. Sehati sepakat kami juga mau berdoa syafaat Tuhan, membela setiap perkara-perkara Tuhan, yang Tuhan telah tetapkan buat kami pagi hari ini Tuhan. Yang pertama kami berdoa buat kegiatan kami Tuhan, selama ibadah, selama seminggu ini dalam sepekan ini di gereja kami Bapa. Kami berdoa buat Tuhan, doa buat ibadah-ibadah komisian, ibadah raya Bapa. Kami bawa semuanya ke dalam tangan-Mu Tuhan. Mari Yesus bawa kami semakin melekat, mendekat Tuhan. Melalui ibadah-ibadah kami, melalui Tuhan kami bertemu dalam ibadah. Ada kuasa Tuhan dinyatakan, ada hal-hal baik yang Tuhan ubahkan dalam setiap kami. Sehingga kami sungguh-sungguh Tuhan melalui ibadah ini Tuhan. Kami semakin serupa dengan Yesus, segambar, dan kami semakin Tuhan sungguh-sungguh Tuhan melakukan kehendak-Mu dan menyenangkan Engkau Bapa. Terima kasih Bapa, berkati setiap hamba-hamba Tuhan, pelayan-pelayan Tuhan, setiap apapun yang kami kerjakan di tempat ini Tuhan, itu boleh membawa berkat Tuhan, itu boleh membawa kebaikan dalam setiap kami Tuhan. Terima kasih Yesus, kami bersyukur. Kami juga berdoa Tuhan buat rencana kami besok, mulai Tuhan doa sepekan pencurahan Roh Kudus Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami rindu Tuhan kuasa-Mu bekerja dengan luar biasa. Tidak ada batasnya, tidak ada Tuhan sesuatu yang dapat menghalangi kuasa-Mu bekerja Tuhan. Kami yakin, kami percaya Yesus, ketika Tuhan mencurahkan kuasa-Mu Tuhan, Engkau sungguh Tuhan memenuhi kami dengan kuasa-Mu Tuhan, untuk kami boleh melakukan hal-hal yang tidak biasa, hal-hal yang sungguh Tuhan kami boleh merasakan Tuhan Engkau bekerja dengan luar biasa atas kami Bapa. Kami berdoa Tuhan buat setiap hamba-hamba-Mu, pelayan-pelayan-Mu Tuhan, yang sudah Tuhan siapkan Tuhan untuk kami Tuhan melayani Tuhan mulai esok hari Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus, perlengkapi dengan kuasa-Mu Tuhan, perlengkapi dari tempat yang maha tinggi Tuhan, untuk kami boleh melakukan apa yang menjadi bagian kami, dan Tuhan mencurahkan kuasa-Mu dengan luar biasa, mengubahkan kami, membawa kami semakin mengenal Tuhan, mengenal kuasa Tuhan, dan kami boleh mengalami sendiri kuasa itu Tuhan atas setiap kami Bapa. Mari Tuhan, kami berdoa buat jemaat-Mu Tuhan saat ini Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus, Kau jamah mereka, Kau jamah hatinya, untuk mereka Tuhan boleh Tuhan datang di tempat ini, mereka boleh mengalami Tuhan, mereka boleh mengalami kuasa Roh-Mu Tuhan, dan mereka boleh mengalami Tuhan jamahan Tuhan yang luar biasa Bapa. Terima kasih, kami bersyukur, kami berterima kasih.
Kami juga berdoa buat kunjungan kasih Abi ke Yayasan Sumber Kasih dan juga workshop lansia GBI Paturiani Tuhan. Kami serahkan kegiatan Tuhan ini ke dalam tangan-Mu Tuhan. Biarlah melalui kegiatan ini Tuhan kami juga boleh merasakan kasih-Mu yang luar biasa. Kami juga merasakan Tuhan campur tangan-Mu. Engkau turut bekerja dengan luar biasa Bapa. Membawa kebaikan buat kami dan Engkau senantiasa ada buat kami Bapa. Terima kasih, kami bersyukur, kami berterima kasih buat pagi hari ini. Tak lupa kami juga bawa bangsa dan negara kami Indonesia ke dalam tangan-Mu Tuhan. Bangsa yang sungguh kami yakin dan kami percaya Tuhan masih punya rancangan yang indah buat bangsa kami. Rancangan yang mendatangkan hari depan yang penuh pengharapan. Bukan rancangan kecelakaan. Kami yakin, kami percaya Engkau Tuhan sudah Tuhan merencanakan semuanya atas bangsa kami Tuhan. Kami berdoa Tuhan apapun yang terjadi atas bangsa kami. Segala permasalahan, segala yang dihadapi saat ini. Kami yakin dan kami percaya Engkau turut campur Tuhan. Engkau campur tangan dan Engkau memberikan jalan keluar Tuhan buat setiap apapun yang dihadapi oleh bangsa dan negara kami Indonesia. Kami berdoa buat hamba-hamba-Mu Tuhan, gembala-gembala sidang Tuhan, pengajar-pengajar Tuhan, guru-guru Tuhan, bahkan misioneris Tuhan, penginjil-penginjil Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus buat anak-anak Tuhan yang ada di Indonesia ini, jadikan mereka garam dan terang, jadikan mereka Tuhan jawaban Tuhan, jadikan mereka Tuhan, mereka boleh menjadi alat-Mu Tuhan, yang Tuhan pakai Tuhan di bangsa ini Tuhan, untuk Tuhan Engkau nyatakan kuasa-Mu atas bangsa kami Bapa. Terima kasih, kami bersyukur, kami berterima kasih, kami serahkan bangsa dan negara kami Indonesia ke dalam tangan-Mu. Kami yakin dan kami percaya Engkau yang pegang penuh kendali atas bangsa kami Indonesia. Terima kasih, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Jemaat diundang bangkit berdiri, kita akan bersama-sama mengakhiri ibadah raya kita pada pagi hari ini. Saat ini Tuhan kami berdoa buat jemaat-Mu yang dalam pergumulan kesehatan, yang terganggu kesehatannya. Kami berdoa saat ini buat Ibu Sumiati, Ibu Yuyun, Ibu Risma, Ibu Melia, dan Ibu Nyukchen. Ya Tuhan yang kesehatannya saat ini terganggu. Oh Tuhan kami bersama-sama berdoa dengan penuh keyakinan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Segala penyakit dilenyapkan. Mereka mengalami kesembuhan dalam nama Yesus. Kuasa Allah, tangan Allah yang maha kuasa telah menjamah mereka, menyembuhkan dan memulihkan dengan sempurna. Terima kasih Bapa, kami menyerahkan hidup mereka ke dalam tangan Tuhan. Tuhan yang berdaulat, Tuhan yang berkuasa atas kehidupan mereka. Terima kasih Bapa, kami berdoa buat Tuhan anak-anak sekolah minggu, remaja, pemuda, mereka yang sekolah, yang kuliah, Tuhan mereka yang bekerja, kami serahkan dalam tangan Tuhan. Engkau yang memberkati mereka, Engkau yang mereka berhasil dalam studi mereka Bapa. Engkau yang membuat mereka berhasil dalam usaha pekerjaan mereka Bapa. Oh Tuhan kami serahkan seluruh anak-anak-Mu ke dalam tangan Tuhan. Oh Tuhan bahkan seluruh jemaat Tuhan. Oh Tuhan yang hadir pada pagi hari ini. Oh Tuhan Engkau melawat mereka Tuhan senantiasa. Oh Tuhan apapun kesulitan-kesulitan yang dihadapi. Ada kesulitan dalam masalah keuangan, masalah pekerjaan, masalah usaha. Kami berdoa dalam nama Yesus Kristus. Tuhan yang membukakan jalan. Tuhan yang Tuhan memberikan pertolongan Bapa. Kami percaya bagi Allah tidak ada yang mustahil. Tangan Allah yang maha kuasa senantiasa terulur dan memberikan pertolongan. Oh Tuhan segala rintangan, oh Tuhan hambatan apapun, kesulitan apapun dilalukan daripada anak-anak Tuhan. Sehingga mereka boleh berhasil dan merasakan berkat Allah dalam kehidupan mereka masing-masing. Terima kasih Bapa. Tuhan yang menguatkan dan meneguhkan iman percaya mereka. Sehingga mereka tetap bersandar kepada Tuhan. Karena Tuhan Yesus yang satu-satunya yang menjadi penolong dalam kehidupan umat-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur buat pagi hari ini. Berkati seluruh para pelayan-pelayan Tuhan yang telah ambil bagian dalam pelayanan pagi hari ini. Dan sebentar kami akan pulang kembali ke tempat dan rumah kami masing-masing. Kami mau penyertaan dan perlindungan Allah. Tutup bungkus hidup kami dengan kuasa darah Yesus Kristus. Hanya di dalam nama
Tuhan Yesus Kristus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan. Tuhan memberkati hidupmu. Tuhan memberkati kesehatanmu. Tuhan memberkati keluargamu. Tuhan memberkati usaha dan pekerjaanmu. Tuhan yang meneguhkan dan menguatkan imanmu dan melimpahkan kasih karunia. Pulanglah, terimalah berkat, anugerah, damai sejahtera, sukacita yang melimpah-limpah, yang bersumber dari Allah Bapa, dalam putranya yang tunggal Yesus Kristus, dan persekutuan kuasa Roh Kudus, memimpin, menyertai seluruh jemaat Tuhan, dari sekarang sampai selama-lamanya, sampai Tuhan Yesus datang kembali. Semua yang percaya diberkati sama-sama katakan, amin.